Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa Z1K021001. Mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filosofi pendidikan di masa depan. Bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Tentu saja perubahan zaman membuat perubahan dalam cara berpikir atau cara berfilsafat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pula dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Dalam proses perkembangan filsafat pendidikan ke depan, pendidik harus melihat bagaimana perkembangan filsafat akhir-akhir ini untuk melihat gambaran filsafat di masa depan. Gambaran filsafat pendidikan di masa depan dapat diperoleh dari fakta-fakta yang ada di masa kini, ditambah dengan kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Postmodernisasi. Postmodernisasi berasal dari kata post, berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Menurut Jürgen Habermas mengatakan bahwa konsep postmodern merupakan proyek yang belum selesai. Artinya konsep-konsep yang menjadi ciri khas modern masih tetap dipergunakan, yakni akal sehat, industrialisasi, positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut Jean-François Lyotard berpendapat bahwa konsep postmodern merupakan penolakan terhadap konsep modern. Hal-hal yang ditolak adalah nilai-nilai modern yang membuat manusia terjerambab ke dalam kemiskinan, eksploitasi, kesenjangan, dan dominasi. Menurut Michel Foucault, konsep postmodern tidak berawal dari kontinuitas, tetapi sebaliknya, yaitu berasal dari diskontinuitas, di mana ia tidak membayangkan kenyataan yang dihadapi sebagai hal yang teratur, melainkan merupakan hal yang kacau. Virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas, yaitu dari pendidikan yang bersifat real dan empiris menuju ke pendidikan yang bersifat virtual. Misalnya dalam konsep kosmologi, di mana objek berpikirnya menggunakan benda mati. Maka dari sana akan didapati konsep-konsep tentang alam semesta yang berubah. Lalu dalam konsep ontologi, yakni tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan pada kenyataan semu, virtual reality. Contohnya saat ini orang tidak perlu ke toko buku untuk membeli buku karena di dalam dunia internet sudah disediakan berbagai toko dengan pilihan buku yang lebih lengkap, dan sementara pembeli hanya tinggal pilih buku yang diinginkan. Fakta-fakta seperti itulah yang menantang filsafat untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan kenyataan dan apa bedanya dengan imajinasi. Selanjutnya ada dekonstruksi pendidikan. Dekonstruksi pendidikan merupakan bentukan dari kata konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan de yang berarti merusak. Secara ilmiah, dekonstruksi memiliki arti yaitu berpandangan bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan adalah arti dari dekonstruksi pendidikan. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Di masa depan, filsafat pendidikan akan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi-konsepsi filsafat pendidikan itu sendiri. Contoh, ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang bereaksi terhadap konsepsi-konsepsi pada filsafat sebelumnya. Karena gagasan matinya filsafat adalah bagian dari konsep filsafat itu sendiri. Sehingga dengan itu filsafat justru akan hidup ketika dinyatakan mati, sebab klaim kematian yang dimaksud adalah konsep filsafat yang berlaku pada masa lalu, sementara tantangan dan konsep baru filsafat yang dihadapi itu masih ada, akan terus hidup sampai sekarang. Mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka, open-minded. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya.
Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Sebagai contoh, ketika zaman Yunani kuno, ada banyak filsuf-filsuf yang bermunculan. Sebagai contoh, Plato dengan Aristoteles. Plato adalah filsuf yang beranut paham idealisme, sedangkan Aristoteles yang mana adalah anak didik Plato beranut paham realisme. Dari sini dapat ditarik bahwa Aristoteles membuktikan ia ingin menciptakan keadaan yang berbeda atau baru yang mana tidak sama dengan paham Plato, walaupun Aristoteles adalah anak didik dari Plato. Begitu juga sama halnya dengan filsafat pendidikan yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang membentuk pola pikir atau filsafat juga berubah mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan. Contohnya, dahulu orang-orang berlomba untuk mempelajari mesin tik demi membuat sebuah laporan yang diketik. Namun lihatlah saat ini, karena adanya perkembangan dan kemajuan zaman, saat ini semua orang justru berlomba-lomba untuk mempelajari Microsoft demi membuat laporan.